tentang spionasenya Mossad begitu. Dan Mossad ini juga dulu sebelum tahun 96 ini ya, itu bahkan kepala Mossadnya aja nggak dipublikasikan. Hanya mungkin presiden dan beberapa pejabat tertentu yang tahu siapa kepala Mossad. Jadi bangsa Israel sendiri, orang Israel aja nggak tahu tuh kepala Mossad dulu. Jadi sampai serapi itu begitu. Luar biasa. Oke, Lah, terima kasih Pak Paul. suara komandan tolong dibuka. Saya lagi setir mobil, tolong dibantu. Os, os, suara komandan dibuka. Moderator Pastor namanya. Iya nih, susah nih. Bentar. Moderator Os, makanya Udah, tolong udah bantu. buka. Nih, udah. Oke, Udah, oke, udah, udah, udah. Shalom, selamat malam. Siap, Ya, siap, semuanya. komandan. Luar Sorry, baru biasa. balik nih. Ya, jadi kalau berbicara eh, agen ya, intelijen Mossad ini, intelijen Israel ini memang nomor dua ya, kalau nggak mau disebut nomor satu setelah CIA. Jadi besar sekali anggarannya pun hampir 3 miliar US dollar. 3 miliar US Iya dollar betul. itu berarti kira-kira sekitar berapa kalau 16.000 hampir 50 triliun. lima Bayangin. puluh triliun. 50 triliun eh, apa anggarannya buat badan intelijen. Bayangin triliun ya. Dia punya anggota itu hampir 7.000 tersebar di mana-mana. Di Eropa ada, di negara-negara Timur Tengah ada, begitu. Bahkan di Indonesia pun ada. Jadi kalau dia mau menculik, dia mau membunuh pejabat-pejabat di satu negara termasuk di Indonesia, bahkan sekelas presiden pun, mungkin presiden Eropa sekalipun, ya, misalnya Macron, misalnya mau Stemer, itu gampang buat dia, gak susah sebenarnya, begitu ya. Dia mampu lakukan, ya. Tetapi kan yang dia buru, yang benar-benar eh, yang menjadi target, begitu ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau agen Mossad itu sampai dia melakukan hal yang berlebihan, itu juga bisa dipecat ya, Hmm. bahkan bisa di penjara begitu. Jadi ketat, disiplin, berbeda begitu. Jadi sejak 48 Israel ini menyatakan kemerdekaannya sebagai satu bangsa ya, mendirikan bangsa Israel. Nah, negara Israel itu kan langsung dikerubuti oleh banyak negara muslim ya. Sehingga dia harus bagaimana untuk mempertahankan negaranya dari serangan ya. lawan ya dan dari penolakan dunia Arab ya, waktu itu banyak sekali ya, termasuk Arab Saudi, Yordan semua ya. Boleh dibilang hampir seluruh negara muslim menolak Israel merdeka. Terkaget-kaget kok ternyata akhirnya Israel bisa merdeka ya, walaupun dimusuhi. Dipikir mungkin setelah Nazi waktu itu Holocaust, bangsa ini akan punah. Nah, ternyata tidak begitu ya. Itu mengalami penolakan yang luar biasa dan serangan yang luar biasa dikerubuti oleh negara-negara. Bayangin, negara yang baru merdeka, sumber dayanya terbatas, tentaranya terbatas, begitu ya, belum terlatih yang luar biasa, tetapi dia mampu menang dengan singkat. Peperangannya si ini 3 hari, 6 hari, cepat, bahkan terhadap Iran 12 hari. Nah, salah satu keunggulan yang membuat Israel itu bisa memenangkan peperangan dengan begitu singkat, begitu ya, kepada setiap lawannya, ya, itu karena sumbangsi intelijennya juga Mossad, sehingga dia nggak sembarangan, nggak model seperti Iran, seperti Hamas, seperti Hizbullah main kirim aja tuh rudal, nggak jelas. Pokoknya kirim aja ke Israel. Mungkin juga ada juga yang nyasar itu ya, ke beberapa wilayah negara lain, bahkan ke Gaza.
West Bank begitu. Nah, tetapi Israel berbeda. Dia benar-benar di planning antara pasukan darat, pasukan intelijennya, pasukan udaranya, militernya, bahkan eh, tim-tim anak-anak mudanya, ya, grup 8200-nya, ya, bermain di bidang apa internet, di bidang cyber, cyber timnya. Nah, jadi semuanya itu begitu efektif, begitu efisien sehingga serangan hari pertama saja ke Iran itu luar biasa, ya. Out of the box itu di dalam dunia militer, di dalam dunia perang, dalam seni perang, ya. Bahkan mungkin sekelas Ali Sun Tzu aja nggak seperti itu, satu hari dalam serangan itu bisa mentargetkan jenderal-jenderalnya, wilayah-wilayahnya, bagaimana air defense-nya dimatikan, nggak berkutik begitu, dengan 100 titik diserang nggak ada perlawanan, ya, menguasai, jenderal-jenderal dimatikan dan beberapa hari kemudian matikan lagi sampai benar-benar membuat kaget musuh begitu. Begitu juga kenapa dia bisa perang dengan dikerubuti banyak negara Arab yang notabene jauh lebih banyak peralatan persenjataan maupun tentaranya, 1 banding persekian, tetapi bisa menang dalam waktu singkat. Oh, faktor intelijennya memang sudah luar biasa dipelajarin begitu. Jadi itu yang terus dikembangkan sehingga nggak heran setiap aksi-aksinya di dalam, bahkan si siapa tuh dulu Khaled Masal itu sempat sudah mau diracunin itu kan, ya, akhirnya minta Sudah diracun, penawarnya. Pak. Iya, sudah Sudah diracun itu diracun, kan. ya. Ah, tetapi kan akhirnya dikasih penawarnya. Nawarnya, ya. Penawarnya ya akhirnya berakibat beberapa ada hubungan diplomatik, ya, dengan negara-negara apa Timur Tengah yang lain, negara-negara Arab yang lain. Nah, tetapi banyak di dalam di dalam operasinya itu, eh, kalau kita lihat di filmnya kan, Pak Paul pernah kasih tahu itu Fauda, ya kan, ada The Spy di Teheran juga, False Flag juga, itu banyak itu film-filmnya tentang spionasenya Mossad begitu. Dan Mossad ini juga dulu sebelum tahun 96 ini, ya, itu bahkan kepala Mossadnya aja nggak dipublikasikan, hanya mungkin presiden dan beberapa pejabat tertentu yang tahu siapa kepala Mossad. Jadi bangsa Israel sendiri, orang Israelnya nggak tahu tuh kepala Mossad dulu. Jadi sampai serapi itu begitu. Karena yang dihadapi waktu itu musuh-musuh negara-negara Arab yang lebih banyak eh, apa ingin benar-benar memusnahkan, menghancurkan ideologinya begitu. Jadi benar-benar eh, terkenal operasinya senyap, nggak banyak gembar-gembor, nggak banyak koar-koar model negara-negara Muslim, cuman koar-koar, wah kami akan musnahkan, kami akan ini segala macam, tetapi nggak ada faktanya di lapangan, ya, cuman teori aja, cuman bacot doang, ya. Tetapi berbeda dengan Israel, senyap, nggak banyak ngomong, tapi mati aja. Ya, dalam hitungan 1 hari mati aja itu jenderal-jenderalnya. Ya, nah jadi bahkan ini, ya, sampai apa tuh namanya, selain yang Khaled Masal itu yang terkenal, dulu si Cohen itu sendiri sempat mau menjadi itu loh, ya, jadi pimpinan Menteri negara Pertahanan. Arab, Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan, tapi itu bisa jadi presiden itu kan, ya, sampai Goblok, ya. tertipu begitu loh, ya, agennya bisa sampai dipercaya seperti itu begitu, ya, walaupun akhirnya terbongkar juga begitu. Tetapi itulah salah satu faktor yang dibutuhkan setiap negara untuk memenangkan peperangan, faktor intelijennya, ya. Jadi segala sesuatu ya perlu intelijennya, itu perlu di dalam marketing pun juga mesti ada intelijen, ya. Jadi bagaimana kekuatan musuh, weaknessnya musuh, opportunity kita, ya kan, threat-nya kita, gimana kita terhadap kompetitor.
Ini Sama nggak bisa semua kita salin, nggak judi gimana cara apapun semua. mengirimnya? Nggak bisa ya? Nah, juga Video ini mau seperti kirim ke itu. Jom nggak bisa ya? Halo, Mesti itu ya. Caranya gimana? Bocor, halo, bocor, bocor. Pak Jalur Ferdinand. ya? Ini. Nggak, video. Pak Ferdinand di mute dulu suaranya. Nah, kan kayak begitu. Jadi apa dan terkenal orang-orang ini memang direkrut orang-orang yang berani ya, jebolan-jebolan tentara, bahkan bukan hanya jebolan tentara. Mereka itu disekolahkan di sekolah bisnis sehingga mengerti perekonomian, ya, institut teknologi, bahkan disekolahkan di luar negeri, lulusan Harvard, New York, begitu loh. Ya. Jadi benar-benar berbeda negara Israel ini karena dikerubuti oleh musuh-musuh yang ingin menghancurkan negaranya. Nah, sehingga dia punya tingkat survivalnya luar biasa. Ya, jadi yang lain mungkin agak nyantai-nyantai. Wah, ini mereka survivor suatu bangsa yang luar biasa sehingga mereka menjadi bangsa yang unggul begitu. Ya. Jadi secara logisnya ya begitu karena menghadapi tekanan yang luar biasa dari negara-negara tetangganya yang ingin menghancurkan, membinasakan, sehingga effort mereka itu juga menjadi luar biasa sehingga menjadi bangsa walaupun yang jumlah penduduk 10 juta, meskipun di situ juga ada 2 jutaan muslim ya, tetapi dia bisa survive sampai sekarang, bahkan jauh lebih unggul secara ekonomi, secara teknologi, bahkan di dalam peperangan, di dalam intelijen, di dalam dunia, segi apapun begitu terhadap negara-negara apa tetangganya. Jadi boleh dibilang seluruh muslim ngerubutin Israel nggak bakal bisa menang untuk saat ini ya. Bahkan untuk 50 tahun lah minimal ini nggak bakal bisa menang untuk saat-saat ini. Karena mereka yang menguasai begitu. Karena dunia muslim ya tertinggal jauh. Dunia muslim ini sudah apa namanya terlalu comfort zone ya kayak dunia Arab ya udah cuman dari hasil minyak, dari hasil apa manajemen orang-orang Barat yang membuat mereka kaya ya mereka cuman bisa bergantung teknologi dan persenjataan semua dari dunia Barat ya dari Israel dari Barat nggak bisa mereka memproduksi sendiri termasuk Israel pun termasuk Iran pun nggak bisa dia mengharapkan eh, apa belajar profesor-profesor ahli-ahli nuklirnya di Eropa, di Amerika, ya kan? Ah, lalu minta kerjasama dari China, dari Rusia. Nggak bisa mereka produksi sendiri. Termasuk beberapa kali ahli-ahli nuklir sebelum kemarin serangan 12 hari eh, banyak dibunuh ahli-ahli nuklirnya Iran, itu sebelumnya sudah beberapa kali dibunuh. Ya, tahun berapa tuh? 2016, 2020 kalau salah berapa kali dibunuh itu beberapa ahli nuklirnya Iran. Mungkin kalau nggak dibunuh juga Iran jangan-jangan udah punya senjata nuklir ya. Jadi dianggap membahayakan, dibunuh dan itu senyap begitu. Dan beberapa jenderal Iran pun juga berapa kali dibunuh karena tahu persis gitu posisinya di mana, lu mau jalan kemana, lu mau tinggal di mana, ketahuan semua. Nah, itu yang paling penting dan bahkan yang paling yang luar biasa setelah masa Holocaust itu kan banyak itu aktor-aktor pelaku-pelaku apa Nazi itu yang mensupport si siapa Adolf Hitler ya seperti Eichmann itu kan juga dibunuh, diuber sama si Mossad ya mati tuh ya diuber lah di Eropa mereka itu dicari mereka ngumpet semua itu kan banyak itu beberapa aktor Nazi itu yang support orang-orangnya si Hitler pun akhirnya mati juga. Bahkan sempat difilmin juga tuh yang film Munich itu yang dulu eh, apa eh, atlet Israel dibunuh orang waktu ikut apa Munich Olimpiade kan hampir 11 anggota tuh tim Olimpiade Israel dimatiin tahun 72 dibantai ya kan sama teroris-teroris Islam. Ya di Uber mati juga, nggak bisa ngumpet. Bahkan
nyelamatin orang-orang Yahudi yang ada di Ethiopia itu kan ada filmnya juga itu ya, yang di resort itu. Saya nonton juga itu kan di Netflix itu. Itu Red Sea Resort, ya. Red Sea itu ya, Resort, resort ya, diving ya, tempat diving resort itu. ya, Red Sea Diving Diselamatin, Resort, betul. ah, diselamatin sama timnya Mossad. Jadi yang kelas Nazi pun aja bukan saja dibiarkan karena mereka sudah melakukan ini, dibinasakan, dihabisin, dilenyapkan begitu. Belum lagi semua aksi-aksi mereka di Mesir, Yordania, di Suria, di Lebanon, di Irak begitu. Terakhir kemarin di Iran, mereka lakukan semuanya senyap. Supaya apa? Ya benar-benar untuk menjaga negaranya karena perlu apa, negaranya ini gimana bisa membangun keamanan, kekuatan militer, badan-badan intelijen yang kuat, yang sangat strategis begitu untuk melindungi kepentingan Israel. Juga bukan saja di dalam negeri, di tingkat regional, juga di panggung global. Nah, ini kalau belajar ini bahkan CIA aja mungkin beberapa kalah ketinggalan sama agen-agen Mossad ini. Cuman kan CIA punya budget jauh lebih gede lagi dibanding Mossad. Tapi sekelas negara yang kecil segitu pun aja punya anggaran jauh lebih gede daripada anggarannya Indonesia yang penduduknya 280 juta, penduduk Iran yang 90 juta. Gimana bisa ngelawan? Arab Saudi pun nggak punya anggaran seperti itu dan nggak punya kemampuan seperti itu. Turki pun nggak punya kemampuan seperti itu. Begitu. Turki pun juga pernah kerjasama ya. Waktu itu kan si Iran itu mau menculik tuh agen apa, eh, perwakilan-perwakilan apa tuh, Israel waktu itu yang mau menghadiri apa sih convention di Turki. Tetapi waktu itu digagalkan oleh agen Mossad kerjasama sama agennya Turki, diinfokan sama Turki juga kan, akhirnya digagalkan waktu itu ya. Jadi Iran ini memang sudah dari dulu ya, memang ingin bermusuhan, jadi memang mesti dibasmi, dihancurkan begitu. Ya, tetapi Israel dan Trump baguslah ya, nggak sampai memperluas, karena kalau diperluas lagi ya kesian juga rakyat Iran yang sebenarnya banyakan sekarang sudah memusuhi Khamenei itu sendiri, benci sekali sama Khamenei begitu, karena begitu jalim, begitu jolim ya, begitu tirani sekali ya, orang-orang ini rakyatnya dimiskinkan ya untuk kepentingan si Khamenei ingin menjadi penguasa di Timur Tengah begitu. Bahkan negara-negara Arab pun juga nggak senang begitu. Ya. Itu, oh iya, saya lupa itu si Eichmann itu yang dari Nazi waktu Perang Dunia Kedua itu dilacak, itu diculik itu di Buenos Aires itu Tangkap. tahun 60. Iya, ketangkap di Argentina, betul. Iya, Bisa ya, kena ya, gila ya si Ekman itu ya. kena, kena. Itu Hebat ya. juga 65 juga, itu Nazi itu ditangkap juga di Uruguay, di Latvia, ya, ininya apa, yang para istilahnya eksekutornya nah ya, atau kolaboratornya para Nazi itu yang mensupport pahamnya si Hitler, ditangkap itu di Eropa banyak itu ya, apa, dieksekusi juga, diburu itu semua yang Nazi-Nazi itu sama Mossad. Jadi luar biasa ya, yang paling luar biasa ya Eli Cohen itu waktu itu bisa menyusup ke apa, eh, ke masyarakat Suriah ya, sehingga dia pernah mau dijadikan petinggi di situ. Bahkan kalau nggak salah sempat mau jadi wapres atau apa itu ya, kalau setahu saya. Nah, begitu. Menteri Luar biasa Pertahanan, Pak. begitu. Menteri Pertahanan Keburu ya. ketahuan, Eh, ketangkap ya. Keburu ketangkap. Akhirnya sampai sekarang kan mau minta dibalikin ini kan. Udah Nggak dikasih, bukan nggak bisa dikasih. dibalikin kalau bisa. Ya nggak tahu nih kalau ada Sulit. hubungan Kecuali diplomatik. kalau ini kan udah mau Ya, damai yang nih, bikin terbaru. Abraham Accord Ya, ini kan. si Syria Trump kan kan nanti masuk kan. kan minta untuk ketemu sama, nanti ketemuin nih si siapa, pemimpin Suriah nih yang sekarang, bukan Suriah juga secara keseluruhan ya karena Suriah masih terbagi ya, tetapi eh, dia akan dipertemukan nanti dengan Netanyahu
Ya, jadi nanti kan ada Ya, perjanjian Abraham Accord yang baru lagi nih. ya, Jadi Abraham semakin Shield, luas lagi. Abraham Shield, Nah, Ah, Abraham Shield Abraham ya, Shield. semakin luas lagi begitu. Dan ini yang saya dengar-dengar juga nih kelihatannya Hamas si ini nanti mungkin kalau dia nggak menyetujui si Hamas ini dengan gencatan senjata dan menyerahkan, ini kan gencatan senjata yang pertama kan tahap pertama sudah, ini kan tahap kedua. Baru nanti tahap ketiga pembangunan dan yang lain-lain. Tetapi kan dia harus serahkan semua sandranya. Nah, setelah sandra dibebaskan, Hamas itu harus melepaskan semua, apa menyerahkan semua, nggak ada lagi wewenang dia mesti jadi rakyat sipil, senjata semua diserahkan dan diserahkan mungkin kepada teknokrat-teknokrat yang dipilih begitu ya, yang memang benar-benar mau hidup berdampingan damai. Tetapi yang ada kelihatannya Israel sudah bicarakan ini bisa jadi rakyat si siapa nih, rakyat Gaza itu hanya kebagian seperenam nih wilayah, hanya tinggal di Rafah. Rafah itu kurang lebih sekitar 60 kilometer ya, kan dia bilang kan humanitarian zone. Ya, jadi nanti itu jadi daerah humanity, memang nggak dipaksakan, tetapi nanti untuk memilah juga yang mana rakyat sipil, yang mana Hamas. Sehingga Hamas di luar itu, itu baru pokok yang di luar itu bisa gampang dibasmi. Nah, jadi orang-orang sipil itu ditinggalkan di Rafah. Rafah ini 60 kilometer ya, kalau boleh dibilang seperti kayak Jakarta Pusat lah ya. Sekitar kan kalau Gaza itu 365 kilometer kalau salah ya, 40 kilo kali 90-an. Nah, dia sekitar 60 kilometer, berarti kan sekitar seperenamnya wilayah, 5/6 itu ya mungkin bisa jadi sesuai dengan planningnya Trump, Rivera, dan sebagian mungkin tentara Israel dan internasional yang menjaga keamanan, sehingga orang-orang Gaza itu diperkirakan sampai 800.000 sampai 2 jutaan ya cukup lah ya, sekelasnya 60 kilometer ya kayak Jakarta Pusat lah ya, daerah Jakarta Pusat itu apa misalnya Senen, tanah apa, mungkin eh, daerah Senen sekitarnya, Kemayoran mungkin begitu kan. Sampai mungkin Sawah Besar, Johar, Cempaka Putih, ya mungkin daerah-daerah seperti itu. Jadi sekitar 60 kilometer ya untuk 2 jutaan orang. Nah, jadi setelah 7 Oktober ini ya akhirnya orang juga jadi belajar. Muslim juga akhirnya berpikir ulang. Kalau mau ribut ini ya lu bisa kehilangan wilayah begitu ya. Bisa kehilangan wilayah ya karena itu risiko lu menyerang. Nah, jadi kalau bodoh ya akhirnya membuat rakyatnya sendiri atau dunia muslim sendiri juga pasti akan mengecam betapa Hamas yang tadinya dianggap dielulukan menjadi sesuatu yang organisasi yang bodoh begitu, yang menjual Palestina ya, yang akhirnya Palestina bisa jadi orangnya ya cuman ketinggalan di Rafah, jadi Khan Yunis segala macam ya nanti mungkin menjadi Rivera dan menjadi pendudukan Israel. Bisa jadi seperti zaman West Bank dulu banyak dibangun juga orang-orang setelah kalah perang berapa kali serangan, akhirnya didudukin lagi, nggak bisa ada perlawanan, ya akhirnya dibangun rumah-rumah orang Yahudi juga di situ di West Bank. Gitu kan dulu hampir 100 ribuan itu kalau nggak salah. Mau mencak-mencak, mau diapain, ya kan? Gue menang perang, kalau lu berani, ya lu lawan lah. Nah, makanya gitu kan kebodohannya mereka itu. Nah, saya rasa itu bisa jadi akan seperti itu ya. Nah, jadi memang si Mossad ini luar biasa. Jadi itulah keunggulan Israel. Dia tahu persis mesti bagaimana menghadapi musuh, terutama musuh-musuh sekeliling negaranya yang jauh lebih banyak sumber daya manusianya, militernya, ya bahkan secara geografis sangat menguntungkan negara-negara Arab Muslim itu karena dia di tengah-tengah bisa dikelilingin dari seluruh penjuru ya, mungkin dari 8-10 penjuru pun negara Israel ini gampang bisa diserang, tetapi bagaimana dia mempersiapkan dari air defense-nya, intelijennya, nah, yang paling luar biasa adalah intelijennya. Intelijennya di dalam setiap serangan itu sangat jitu, sangat efektif, sangat tepat, nggak sembarangan. Setiap rudal
setiap serangan pesawat kemanapun dia nyerang itu tahu persis wilayah apa titik-titik mana saja yang mesti diserang, termasuk waktu di Yaman pun ya saya rasa dengan sistem intelijen dan apa namanya GPS-nya ya, tim cybernya semua ya, tahu persis begitu. Ya, jadi sangat mudah, sangat memudahkan Israel untuk memenangkan ya dengan negara yang hanya 10 juta untuk melawan negara-negara yang kalau dikumpulin bisa berapa ratus juta di daerah Timur Tengah tuh Muslim ya, dan dia bisa melakukan pergolakan bahkan di negara-negara Muslim itu ya, termasuk kerjasama dengan CIA begitu. Dan saya rasa sekarang juga banyak dia kerjasama dengan Arab Saudi, dengan Uni Emirat Arab, dengan Yordan, dengan Oman, dengan Sudan untuk menghadapi Iran, karena negara-negara Arab ini kan juga nggak suka dengan Iran begitu. Ya, saya rasa itu sih apa faktor kemenangan ini adalah ya salah satunya dari dulu teruji badan intelijennya ya. Jadi segala sesuatu mesti menang ya, intelijennya itu penting. Ya, intelijen itu mata-matanya itu, dan dia terkenal bisa rekrut siapapun begitu, termasuk perempuan-perempuan pun yang seringkali menjadi sumber kelemahan dari negara-negara Muslim ya. Pemimpin-pemimpin Muslim pada doyan cewek susah gitu ya, termasuk jenderal-jenderalnya saya rasa banyak yang pada doyan cewek semua itu akhirnya jatuh begitu. bisa di bisa apa dimainkan sama badan intelijennya Mossad begitu ya. Hmm. Bisa terancam apa identitas mereka, problem mereka begitu. Dan nggak heran mereka tuh banyak paspornya memegang paspor Inggris, paspor Jerman, paspor Prancis, paspor orang Asia pun juga ada ya. Saya aja di pesawat itu pernah ketemu eh, dia anggota CIA ya, tapi itu orang China, botak, gede badannya kayak militer begitu. Tetapi China, bukan muka Chinese, Chinese yang di Amerika ya udah lahir di Amerika begitu. Nah, bisa direkrut begitu banyak, dan eh, dia bilang beberapa kali dia pernah ke Indonesia juga. Jadi luar biasa begitu ya, orang-orang intelijen ini itulah yang membuat setiap serangan kepada musuh itu begitu jitu, begitu produktif begitu, karena mereka tahu persis di mana titiknya, di mana menyasarnya, di mana kelemahannya begitu ya. Nah itu. Ya itu Pak Paul menurut saya tambahannya. Luar biasa. Penutup siapa penutup?